bertemu lagi dengan Mbak Sium di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang susunaning ukara atau struktur kalimat dalam bahasa Jawa. Bagaimana ya struktur kalimat dalam bahasa Jawa itu? Nah, secara gramatikal, struktur kalimat bahasa Jawa itu bisa dikatakan sama atau hampir sama dengan struktur kalimat bahasa Indonesia, yakni terdiri atas kategori, fungsi, dan peran. Untuk kategori, kita sudah membahasnya di video yang ini, part 1 dan part 2, tentang jenising tembung. Nah, untuk adik-adik yang belum menonton, silakan tonton yang ini dulu ya, supaya kita lebih mudah membahasnya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi dan peran. Kita mulai dari fungsi ya. Fungsi terdiri atas yang pertama, jejer, atau bahasa Indonesianya subjek. Biasanya berperan sebagai pelaku atau pengalam. Yang kedua, waseso. Bahasa Indonesianya predikat. Biasanya berperan sebagai tindakan, biasa disebut juga dengan lakuan atau keadaan. Yang ketiga adalah lesan. Bahasa Indonesianya objek. Biasanya berperan sebagai pengalam atau penderita. Lalu yang keempat adalah geganep atau pelengkap. Biasanya berperan sebagai keadaan. Kemudian yang terakhir adalah katerangan atau bahasa Indonesianya keterangan. Biasanya berperan sebagai penanda waktu, tempat, keadaan, cara, dan alat. Supaya lebih mengerti, kita langsung ke contoh yuk. Mari kita mulai pembahasannya dari contoh kalimat yang pertama. Sinta nandur kunir ono ing pekarangan. Coba kita bahas ya. Sinta adalah jejer, subjek, berperan sebagai pelaku. Lalu nandur berfungsi sebagai waseso, berperan sebagai pelakuan. Berikutnya adalah kunir, berfungsi sebagai lesan atau objek, berperan sebagai penderita. Dan yang terakhir, ono ing pekarangan merupakan katerangan atau keterangan yang berperan sebagai penanda tempat. Nah, kita lanjut ke contoh kalimat yang kedua ya. Yang kedua, ini bentuk kalimatnya sedikit berbeda. Manuk doro iku mabur dhuwur. Manuk doro iku merupakan sebuah frasa yang berfungsi sebagai jejer atau subjek. Perannya sebagai pengalam. Kemudian, mabur merupakan waseso yang berperan sebagai lakuan, dan dhuwur merupakan geganep atau pelengkap yang berperan sebagai keadaan. Bisa dimengerti? Kita lanjut ke contoh kalimat yang ketiga. Ini dia yang ketiga. Aku mangan sego nganggo sendok. Teman-teman pasti tahu dong, aku menduduki fungsi apa? Benar sekali, jejer atau subjek. Perannya tentu saja sebagai pelaku. Kemudian, mangan. Apa hayo fungsinya? Keren, waseso. Predikat berperan sebagai lakuan. Kemudian, sego. Apa hayo fungsinya? Keren sekali, lesan atau objek. Perannya sebagai penderita. Kemudian, nganggo sendok adalah sip, keterangan. Ya, berperan sebagai penanda alat. Kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Yang keempat, Rahmat kesandung watu sore mau. Kasian ya Rahmat. Kita bahas yuk kalimatnya. Rahmat adalah jejer atau subjek. Perannya apa hayo? Bukan pelaku, tapi pengalam. Kenapa? Karena Rahmat tidak sengaja tersandung batu. Kalau Rahmat menyandung batu, maka Rahmat adalah pelaku. Karena tidak sengaja, jadi kali ini Rahmat berperan sebagai pengalam. Maka kesandung yang berfungsi sebagai waseso atau predikat berperan sebagai keadaan. Nah, lalu watu itu apa? Nah, watu itu adalah geganep atau pelengkap yang berperan sebagai pelengkap keadaan.
Lalu yang terakhir, sore mau. Sudah pasti dong adik-adik tahu sore mau menduduki fungsi apa, hayo? Benar sekali, katrangan atau keterangan berperan sebagai penanda waktu. Nah, seperti itu adik-adik. Apakah bisa dimengerti? Jika diperhatikan, kok kalimat tadi ada yang setelah waseso lalu diikuti lesan, ada juga yang setelah waseso diikuti geganep ya? Apakah tidak bisa dipakai dua-duanya? Tidak bisa. Jadi, lesan dan geganep itu digunakan salah satu. Kapan menggunakan lesan dan kapan menggunakan geganep? Nah, lesan itu digunakan dalam kalimat pasif atau aktif yang transitif. Adalah kalimat aktif yang bisa dipasifkan atau kalimat pasif yang bisa diaktifkan. Seperti itu. Nah, lalu untuk geganep itu digunakan dalam kalimat intransitif atau kalimat aktif yang tidak bisa dipasifkan dan sebaliknya kalimat pasif yang tidak bisa diaktifkan. Untuk penjelasan tentang kalimat aktif, kalimat pasif, nanti kita akan belajar di video selanjutnya ya. Untuk kali ini belajar tentang fungsi dan peran, sepertinya sudah cukup. Adik-adik rajin-rajin belajar ya. Kalau masih bingung, boleh diulang-ulang lagi videonya sampai adik-adik mengerti. Tanyakan Bapak Ibu Guru supaya lebih jelas. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!